maju ataupun suatu negara yang maju, maka masyarakat atau rakyatnya pada umumnya rajin membaca. Sejak dari kecil, anak-anak sampai dewasa dan sampai tua, mereka itu rajin membaca. Karena orang yang rajin membaca adalah orang yang bakal maju kelak di kemudian hari. Sayangnya, saya melihat bahwa masyarakat kita kurang memperhatikan hal ini, yaitu kurang minat untuk membaca buku-buku. Padahal dengan membaca buku, maka pengetahuan akan bertambah dan peluang-peluang di kemudian hari untuk lebih maju akan lebih besar. Kalau kita mau maju, memang harus banyak membaca, ya, banyak membaca buku. Apalagi yang berada di perguruan tinggi atau di lembaga-lembaga pendidikan, haruslah banyak membaca, ya, membaca buku-buku. Jadi ini sangat disayangkan sekali bahwa minat baca bagi masyarakat kita sangat kecil sekali. Padahal kita kalau rajin membaca, ya, cukup waktu, ya. Pertama, waktu itu disediakan, ya. Setiap hari kita sediakan waktu kita di luar jam kerja, ya, di luar waktu kerja akan ada waktu kita sediakan, ya. Apakah itu pagi hari, siang hari, sore hari, ataupun malam hari. Kemudian ada waktu luang. Waktu luang itu seringkali tidak diisi dengan membaca. Misalnya waktu berada di ruang tunggu, ya, kita sering melihat bahwa ruang tunggu itu selalu ramai, baik itu di bandara atau di rumah sakit dan tempat-tempat lain. Jadi pada waktu menunggu itu seharusnya kita sediakan waktu kita untuk membaca. Begitu juga kalau bepergian kemana-mana, misalnya naik pesawat terbang, naik kapal laut, naik kereta api, maka dalam perjalanan kita akan banyak waktu menunggu. Ya, daripada tidur tak menentu, kan lebih bagus kita membaca buku-buku yang banyak tersedia di pasaran. Jadi, dengan membaca itu kita akan menjadi pintar, kita akan menjadi cerdik, ya, kita akan menjadi manusia yang mempunyai kualitas. Karena memiliki banyak pengetahuan. Dengan membaca buku, kita banyak membaca pengalaman dari orang-orang. Sedangkan kita tahu bahwa ayat pertama yang turun dalam Al-Quran itu adalah Iqra. Ya, dan ketika Jibril menyampaikan wahyu kepada Nabi Muhammad SAW pertama kali, maka yang dibacakan oleh Jibril adalah Iqra sebanyak 3 kali. Iqra, kata Jibril. Jawab Nabi, ma Nabi Qori, saya tidak bisa membaca. Sampai 3 kali. Iqra, Iqra, Iqra. Saya memandang 3 kali ini artinya kita ini dianjurkan membaca 3 macam, ya, 3 macam buku yang harus kita pelajari. Pertama adalah Iqra yang pertama, membaca buku-buku ilmu agama. Yang kedua adalah Iqra yang kedua, membaca
teknologi atau iptek. Kemudian yang ketiga adalah membaca buku-buku yang bersifat umum ya, mengenai berita-berita dan lain-lain sebagainya. Dan ini adalah satu ilmu yang memang sangat berguna dalam hidup kita. Dan harus dari sejak anak-anak kita biasakan rajin membaca buku. Kalau kita ingin menjalankan agama kita dengan benar, maka tentunya kita harus belajar ilmu agama. Tidaklah mungkin kita bisa menjalankan agama itu kalau kita tidak tahu aturan-aturan yang harus diikuti dalam menjalankan agama itu. Ya, misalnya bagaimana cara sholat, bagaimana cara berwudu, bagaimana cara puasa, bagaimana mengenai masalah perempuan, kalau haid, kalau nifas, dan sebagainya itu. Ini semua tentu diajarkan dalam ilmu agama. Jadi ilmu agama itu wajib ya, wajib dibaca. Sebab untuk menjalankan agama itu ada hal-hal yang wajib dilakukan. Misalnya mengucapkan 25 syahadat ya, mengucapkan 2 kalimat syahadat. Kemudian sholat 5 waktu, puasa Ramadan, mengeluarkan zakat, naik haji. Ini adalah ibadah yang wajib dilakukan sesuai dengan porsinya ya. Jadi kalau kita mengamalkan ini tentu harus dengan benar. Kalau tidak benar tentu tidak sah ya, tidak diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka kita harus belajar ilmu agama. Bagaimana caranya? Ya tentu dengan membaca buku-buku agama. Samping kita juga mendengar ceramah-ceramah agama. Ceramah-ceramah agamanya saja tentu dia cukup. Kita harus membaca buku-buku karena pada waktu ceramah seringkali tidak semuanya dikupas dengan tuntas. Ada hal yang penting kadang-kadang tidak disampaikan pada waktu ceramah itu. Jadi kita sebaiknya rajinlah membaca buku-buku agama. Kemudian yang kedua adalah ilmu sains dan teknologi. Iptek, ilmu pengetahuan dan teknologi. Ini tentunya diajarkan di sekolah-sekolah, mulai dari SD, SMP, SMA atau SMK sampai perguruan tinggi. Itu diajarkan sains dan teknologi. Ya. Jadi kita kan harus sekolah ya. Harus bersekolah mulai dari SD. Mungkin tidak sampai perguruan tinggi ya, tapi tentu banyak juga yang ingin menjadi sarjana, jadi harus ke perguruan tinggi. Untuk itu kan harus banyak membaca. Mahasiswanya, murid-muridnya harus rajin membaca. Tapi sayangnya saya melihat bahwa minat untuk membaca itu sangat kurang. Ya, saya juga sebagai dosen sering melihat mahasiswa itu kurang banyak membaca. Malah seringkali bahan-bahan kuliah yang saya kasih, saya uji, dia belum baca sama sekali. Padahal sudah diberikan bahannya, dia tidak mencari lagi. Kalau dulu itu kita cari buku, kita cari bahan-bahan kuliah. Sekarang kita kasihkan bahan itu tuh dia, biar dia baca. Tapi nyatanya sesudah kita tes, oh rupanya dia belum baca sama sekali. Kemudian yang ketiga ya, ikro yang ketiga adalah membaca ya buku-buku atau misalnya koran ya, koran-koran yang memberitakan hal-hal baru ya. Seringkali banyak orang ketinggalan zaman istilahnya, tidak mengetahui kejadian-kejadian yang baru di dunia ini, karena kita kan merasakan sekarang ini bahwa dunia ini tidak lagi luas, tapi sudah sempit. Kita
waktu ujian ya, waktu tes masuk ya ke perguruan tinggi, masuk ke calon PNS ya, calon-calon karyawan. Kalau diujikan mengenai masalah-masalah umum, banyak yang tidak tahu karena mereka misalnya tidak membaca buku-buku atau sering tidak membaca koran-koran lah ya. Koran-koran sekarang kan tidak lagi begitu laku lagi ya. Tapi kan berita-berita itu ada berita yang sifatnya online ya, ada di internet. Tapi itu tak dibaca. Nah, jadi sayang sekali banyak mereka itu yang tidak mengetahui ilmu-ilmu yang bersifat umum, yang mana kita misalnya kan harus tahu itu sebetulnya. Jadi inilah yang ingin saya tekankan di sini, bahwa kita harus rajin membaca, yaitu dengan menyediakan waktu ya untuk membaca dan menggunakan waktu-waktu luang. Saya yakin kita bisa menyediakan waktu kita untuk membaca-baca buku. Kalau petani misalnya bisa menyediakan waktu istirahat di sawah, waktu istirahat di kebun. Kalau misalnya pedagang bisa membaca buku itu sambil menunggu pelanggan datang membeli, tentu ada nanti saatnya sepi ya, pembelinya tidak datang. Jadi untuk itu maka haruslah rajin membaca buku. Hanya orang yang rajinlah membaca yang akan bisa maju. Kalau kita tidak rajin membaca atau malas membaca, tentu akan selalu kita ketinggalan dari orang lain dan selalu ya istilahnya berada di belakangnya, tidak maju-maju. Jadi ini sangat diharapkan sekali bagi saudara-saudara kalau punya anak, maka dari sejak SD usahakan supaya mereka itu rajin membaca, tentu dengan menyediakan buku-buku bacaan. Bukan saja buku-buku misalnya buku sekolah, tapi juga buku-buku bacaan lain yang sifatnya misalnya ekstrakurikuler ya. Misalnya buku-buku cerita, novel, di mana kadang-kadang di buku cerita itu bisa membangkitkan gairah kita untuk belajar, untuk bekerja, untuk bisa maju lagi dengan membaca buku cerita tersebut. Ya, walaupun buku cerita itu kadang-kadang mengenai cinta, tapi kan nggak salah kalau misalnya anak-anak juga dewasa, dia harus juga akan berhadapan dengan yang namanya istilah cinta. Jadi inilah harapan saya kepada para pendengar sekalian dalam kesempatan ini, supaya diusahakan anak-anaknya rajin membaca. Begitu juga pembaca sendiri, walaupun misalnya sudah berumur, sediakanlah waktu untuk membaca barang beberapa menit ya, mungkin ya bukan menit lagi ya, dalam jam, tak 1 jam 1 hari. Dan juga di waktu luang ya disediakan buku kita, ataupun misalnya kadang-kadang juga di di HP Android ada juga di sana bacaan-bacaan yang bisa kita baca untuk mengisi ilmu pengetahuan kita yang ada di dalam otak kita ya, supaya kita itu lebih maju.